yang berjudul Manusia sebagai Konselor dan Sasaran Konseling dalam Pendidikan Islam. Nah, yang pertama yang ingin saya jelaskan sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan konselor? Konselor itu adalah orang yang memiliki keahlian dalam bimbingan konseling. Nah, itulah yang disebut dengan konselor. Nah, sedangkan orang yang memiliki masalah itu disebut klien. Nah, jadi itu bedanya antara konselor dan klien. Nah, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan pola kepribadian dan dimensi kemanusiaan. Nah, Al-Quran memuat sebagai manusia, sifat-sifat dan keadaan psikologi yang berkaitan dengan pembentukan gambaran yang benar tentang kepribadian manusia. Nah, jadi dalam sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan apa saja manusia itu atau sifat sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, diantaranya yang dikutip oleh Samsul Nizar dan Muhammad Saifuddin yaitu mukmin, kafir, dan munafik. Nah, apakah penjelasan dari ketiga ini kawan-kawan bisa cek dalam makalah kami, itu sudah jelas. Nanti kalau kurang jelas silakan ditanyakan. Nah, selanjutnya manusia sebagai khalifah. Nah, Samsul Nizar dan Muhammad Saifuddin 2010 mengatakan sebelum pembicaraan ini terlebih dulu harus diawali dengan memahami konsep manusia. Baik, yang selanjutnya yaitu manusia sebagai khalifah. Nah, Samsul Nizar dan Muhammad Saifuddin berkata, sebelum kita mempelajari tentang manusia sebagai khalifah ini, yang harus diketahui yaitu manusia itu sebagai makhluk yang berpotensi untuk menimbulkan masalah dan kemampuannya untuk menyelesaikan masalah. Nah, oleh sebab itu sosok manusia ini dipandang sebagai konselor dan sasaran konseling atau yang dimaksud dengan klien. Nah, term-term manusia yang ada di dalam Al-Quran sebagaimana yang dijelaskan oleh Muhammad Quraisyihab tahun 1988 dikutip oleh Nizar dan Muhammad Saifuddin 2010 mengatakan bahwa Al-Quran menyebutkan dengan berbagai nama antara lain yaitu Al-Bashar, Al-Insan, An-Nas, Bani Adam, Al-Ins, Abdullah, dan Khalifah Allah. Nah, adapun konsep-konsep ini bisa teman-teman baca kembali di makalah kami. Nanti kami share linknya ada di deskripsi. Oke. Nah, salah satunya yaitu yang menjadi fokus kita yaitu konsep khilafah atau manusia tadi yang disebut khalifah Allah. Nah, pernyataan ini tentang kekhalifahan Nabi Adam alaihissalam di muka bumi diterangkan dalam Al-Quran. Kata khalifah dalam bentuk mufrad atau tunggal terulang sebanyak 2 kali, yaitu pada surah Al-Baqarah ayat 30 dan surah Ash-Shad surah Shad ayat 26. Nah, kata khalifah berarti di belakang. Nah, dan karena itu sering diartikan pengganti, karena menggantikan selalu berada di belakang atau datang sesudah yang digantikan. Nah, sedikit yang saya tahu selama ini, dulu sebelum bumi ini manusia menjadi khilafahnya, ada satu riwayat mengatakan bahwa para jinlah yang menguasai bumi sebelum adanya manusia. Nah, kemudian saya cerita sedikit, saya berbagi pengetahuan. Setelah jin itu membuat kerusakan di bumi, semua jin atau semua kalangan jin dimusnahkan oleh malaikat kecuali satu, yaitu yang dinamai dengan
diabadikan dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu Islam memandang manusia sebagai khilafah atau tuan di muka bumi, sebagai proyeksi dimensi vertikal ke dalam tataran horizontal. Hal tersebut dikarenakan manusia yang memiliki akal mengetahui realitas dia sendiri dan menjadi salah satu manifestasinya. Baik, yang selanjutnya yaitu manusia itu dikenal memiliki akal. Dengan potensi akal yang dimiliki oleh manusia, maka manusia memiliki kedudukan yang mulia di mata Allah ataupun makhluk yang lain. Seperti tauladan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, dia sangat mulia karena dia bisa melebihi para malaikat, yang mana saya mendengar satu ceramah karena manusia ini diberi hawa nafsu sedangkan malaikat tidak diberi hawa nafsu, makanya ia lebih tinggi sebenarnya kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah, mengalahkan tingkat malaikat. Tetapi manusia mempunyai hawa nafsu, makanya itu dia dianggap selalu berpotensi untuk salah. Yang selanjutnya yaitu kata khalifah. Para mufasir tidak memberikan makna yang berbeda. Contohnya pendapat Al-Asomuni, misalnya seperti yang dikutip oleh Samsul Niza dan Muhammad Syaifuddin, menafsirkan kata tersebut dengan wakil Tuhan atau wakil Tuhan di bumi untuk melaksanakan berbagai hukum-hukum dan ketentuan. Penelusuran lebih lanjut terhadap istilah khalifah tersebut ditemukan dalam beberapa penamaan, baik dalam redaksi maupun dalam makna. Dalam konteks uraian. Pertama, kata khalifah berdasarkan berkaitan dengan al-ard atau bumi. Yang kedua, baik Adam maupun Daud sama-sama digambarkan pernah berpikir tetapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai orang yang dimuliakan Allah, mereka dibekali dengan ilmu pengetahuan. Dengan potensi akal tersebutlah manusia bisa menerima ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan Rasulullah SAW. Dia diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun demikian, tetap dalam Al-Quran Nabi Muhammad SAW tetap disebut dengan Nabiul Ummi. Itu Nabi yang tidak bisa baca tulis. Kenapa? Karena pada zaman itu orang pandai bersair dan orang-orang mengira itu adalah syair. Al-Quran yang diturunkan merupakan syair. Jadi itu sebagai pembuktian dari Allah bahwa Nabi itu memang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang selanjutnya bukan dibuat-buat oleh dirinya sendiri. Yang poin terpenting yaitu poin yang ketiga, manusia sebagai konselor dan sasaran konseling. Manusia sebagai khilafah dituntut untuk mampu mengembangkan dimensi-dimensi kemanusiaan yang ada pada dirinya, yaitu kepribadian yang matang, kemampuan sosial yang menunjukkan kesusilaan yang tinggi dan keimanan serta ketakwaan yang mendalam. Tetapi kenyataannya yang sering dijumpai adalah keadaan pribadi yang kurang berkembang dan rapuh, kesosialan yang panas dan segar dan sangar, kesusilaan yang rendah dan keimanan serta ketakwaan yang dangkal. Itulah yang manusia alami pada saat ini, ya kan? Berbagai persoalan problem tersebut tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan
yang menyebabkan manusia ini dari segi sikap, sifat, perilaku maupun keyakinan kepada agamanya itu menjadi suatu masalah tersendiri bagi manusia. Nah, yang selanjutnya dalam kaitan hal keduniaan, dunia konseling, ungkapan di atas memberikan petunjuk kepada umat manusia agar senantiasa membagi suka dan duka kepada sesama saudaranya, terutama sesama muslim. Nah, dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapinya, hal ini menunjukkan bahwa manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial memiliki peran ganda, yaitu saat berperan sebagai seorang yang memberikan bantuan kepada orang lain atau konselor, dan pada saat yang lain berperan sebagai orang yang memerlukan bantuan. Nah, jadi jelas sekali. Jadi manusia ini ada dua. Kalau dipandang sebagai konselor atau orang yang memberi bantuan kepada orang lain, itu disebut konselor, dan atau pada saat ia berperan sebagai orang yang membutuhkan bantuan, itu disebut klien. Nah, dalam mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya, yang selanjutnya yaitu peran sebagai konselor dan klien atau sasaran konseling. Nah, dapat dipahami dari uraian berikut. Yang pertama, Allah berperan sebagai konselor dan para nabi atau rasul sebagai kliennya. Nah, jadi jelas sekali ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah, Allah itu yang memberi bantuan kepada para nabi dan rasulnya. Nah, yang kedua yaitu rasul berperan sebagai konselor dan umatnya sebagai klien. Nah, itu bagaikan kita Nabi Muhammad SAW dan kitalah kliennya. Nah, selanjutnya yang ketiga, orang tua berperan sebagai konselor dan anak-anaknya sebagai klien. Nah, jadi penting sekali kalau seorang tua menjadi konselor dan anaknya bahkan itulah yang sering kita dapat di sekolahnya. Yang keempat yaitu guru berperan sebagai konselor dan murid sebagai kliennya. Jadi apabila murid mengalami masalah, maka gurunya bisa memberi bantuan. Nah, terkadang kita menjumpai murid menjadi klien atau yang mendapatkan masalah, gurunya malah menambah masalah, ya. Bukan mengasih solusi, melainkan menambah masalah untuk anak itu. Nah, inilah yang harus kita ibaratkan pada saat ini, terutama pada saat COVID ini. Mari kita sama-sama untuk saling menjaga